Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Sebelumnya Mister Film mau ucapin maaf ke kalian semuanya karena kita kemarin tuh lama banget nggak upload video. Ya, kendalanya ya karena kita semua di sini tuh lagi sakit. Naratornya sakit, editornya juga sakit. Mudah-mudahan kedepannya Mister Film bisa kembali rutin ngupload video biar bisa nemenin kalian semua ya. Kita kembali ngelanjutin alur cerita Cowboy Bebop season 1 episode keempat. Yang belum ngikutin cerita episode sebelumnya, silahkan disimak dulu part sebelumnya dari video yang kita upload sebelum video ini. Oke deh, daripada berlama-lama lagi, yuk, mari kita mulai. Pada pembukaan scene, Faye sedang mencari sebuah nama yang cocok untuk melakukan sebuah penyergapan. Hello, my name is Kathy. Hello, my name is Faye Valentine, which, if you're asking, isn't my real name. Sudah cukup lama, Faye berusaha memburu pria ini. Namanya adalah Mark. Dia adalah seorang dokter yang membangunkan Faye dari cryogenic sleep-nya. Faye tertidur selama 54 tahun. Dia terbangun dalam kondisi amnesia total. Faye bahkan sama sekali tidak memiliki memori sedikit pun tentang jati dirinya yang sebenarnya. You prematurely waking up cryo-frozen amnesiac? Look, I have no idea what you're talking about. I'm not a... Oh yeah? Bam! Si Faye ini niatnya cuma mau minta pertanggungjawaban dari sang dokter. Karena semua orang yang dibekuin melalui cryogenic sleep, ketika dibangunin tuh semuanya menerima sebuah memory kit dari sang dokter tentang siapa dirinya dan identitasnya yang sesungguhnya. Namun Faye tidak pernah menerima paket itu. Karena si dokter mengelak terus, Faye kemudian nodongin pistolnya. Menyadari kalau titiknya mau ditembakin sama Faye, si dokter pun segera memenuhi permintaan Faye itu. Namun, tiba-tiba saja ruangan itu diserang oleh teroris ekosistem. I'm gonna shoot your dick off. Serangan teroris ini tuh sama sekali enggak ada hubungannya sama Faye. Hanya saja, Faye kebetulan berada di sebuah ruangan yang sama dengan seorang CEO sebuah perusahaan konstruksi besar. Para teroris ekosistem ini menuntut supaya perusahaan konstruksi berhenti merusak alam dan membangun rumah-rumah beton. We are the Callisto Liberation Front, fighting to return the colonies back to Mother Nature. Eco-soldiers and space warriors. Miss Kadena, CEO of KO Construction. Your company is preparing to destroy thousands of acres of forest on Callisto. Your company is a plague upon nature. Environmentalists, the worst. Your reckoning has arrived. Yeah, Howard. You're Howard. You were supposed to have it. I got it. The fate that awaits you all if my demands are not met. Inside this pod are the same spores used to terraform Callisto. Pollinate him. Where is it? Find it! Si dokter lalu dijadiin pohon sama teroris. Enggak hanya itu, pesawatnya si Faye juga diambilin sama mereka.
love this place. You know they have bidets in the bathroom? Jed, a bidet is a toilet that cleans out your asshole. What? Sementara itu di tempat lain terlihat Jet ngajakin Spike makan di sebuah restoran mewah. Udah lama banget nih mereka nggak makan berdua di sebuah restoran yang cukup mewah. Belum aja Spike nyentuh makanannya, tiba-tiba saja Faye langsung nyerbu masuk ke restoran itu. Faye nyeritain ke mereka berdua kalau dia baru saja diserang oleh teroris ekosistem. Para teroris itu bahkan mengubah orang-orang di sana menjadi pohon katanya. Pada awalnya, Jet dan Spike tuh nggak percaya sama sekali dengan ceritanya Faye ini. Namun pada saat yang bersamaan, TV tiba-tiba saja menayangkan sebuah breaking news berita yang mengkonfirmasi semua kebenaran dari cerita Faye itu. Faye lalu ngajakin Jet dan Spike buat ngeburu teroris tersebut. She's high, right? Yeah, you see the bags under her. Only cosmic crank makes you sweat like... The Salt City Opera House. Terrorists have unleashed a chemical weapon inside. The gas turned people into trees? Are you serious with this? I was thinking a 60-40 split. Going my way, of course. Balik-baliknya ke markas, ketiga orang teroris ini langsung diomelin sama pemimpinnya. Yang ternyata tidak lain tidak bukan adalah ibu dari mereka bertiga sendiri. Udah dipesenin sama ibunya, satu-satunya orang yang kagak boleh dibunuh tuh adalah CEO dari perusahaan konstruksi. Malah dimatiin dan dijadiin pohon sama mereka. Anak-anaknya yang tolol itu. Dan sekarang mereka kehilangan satu-satunya orang yang bisa dipakai buat melakukan negosiasi. Wow. Luar biasa. Si ibu kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rencana B, yaitu mereka akan menghantam planet ini dengan sebuah rudal yang diisi dengan gas spora. Wah, sebuah rencana yang luar biasa. She took it off the hostage. Why would you take a hostage? He's on the ship. Harrison told us to. I'm sorry, Mother. Well, grab anything of value. We are wheels up in 10 minutes. What should I do with a hostage? What would Mother do? Dan sementara itu di Bebop, Jet dan Spike sedang menggali informasi tentang teroris yang akan mereka buru itu. Kepalanya ternyata bernilai sebesar 25 juta wulong. Got a first aid kit. She reminds you of somebody? The cosmonaut. Thank you. Nothing. What the shit is that? That's a dog. You never seen one? I hear these things are like 20-30 million a pop. I hear they're pretty tasty, too. It's not for eating. Jed, can I speak to you in the cockpit for a minute? Kind of weird. She's never seen a dog before, right? Yeah. Spike ngajakin Jet berbicara empat mata. Realitanya di sini adalah Spike ngerasa dia sama sekali nggak bisa percaya sama Faye. Spike juga udah nyuriin handphonenya si Faye. Dengan begitu dia dan Jet bisa ngelanjutin misi ini buat ngeburu teroris tanpa bantuan Faye sama sekali. Namun Jet bilang kalau Spike nggak boleh begitu dong. Faye juga pantas diberi sebuah kepercayaan dan sebuah kesempatan kedua. Baru aja Jet ngomong begitu, si Faye malah nyuriin pesawatnya Spike. Anjingnya Jet juga dibawain pergi sekalian dong. You read lips. What did she say? How do I turn off the tracker? You smarty little fuzzy pants. Maybe I won't eat you. Sementara itu di markas besar The Syndicate, Vicious ngasih tahu ke Julia kalau dia akan melakukan sebuah penggempuran untuk menyerang para tetua. Vicious sudah kehilangan kewarasannya. Hatinya yang kejam itu telah membutakan matanya. Insiden terakhir ketika di mana para tetua menguji kesetiaan dari Vicious, Vicious menarik pelatuk pistolnya yang diarahkan olehnya ke kepala istrinya itu. Vicious tidak bisa menerima kejadian tersebut begitu saja, tanpa dia melakukan sesuatu yang kejam terhadap para tetua.
Mendengar rencana jahatnya Vicious itu, Julia pun langsung membisikkan sesuatu ke telinga suaminya itu. Alih-alih menyerang para tetua secara terang-terangan, Julia menyarankan sebuah ide supaya Vicious mengadu domba para jenderalnya. Sehingga mereka beramai-ramai akan melakukan kudeta untuk melengsarkan para tetua. Faye ngedatengin tempat persembunyiannya si teroris. Manly, I need that phone of yours. Karma is a bitch. Setibanya Faye di sana, ternyata si dokter udah dijadiin pohon sama mereka. Change you might have. Rats is right. Do not shoot her. Please? No. Please, I just want to kill her a little bit. Dead ringer for the cosmonaut just then, am I right? Jet ngebawa Faye balik ke Bebop buat ngobatin luka tembak yang ada di pundaknya. Sebenarnya Spike sih masih kesel banget loh sama si Faye. Namun karena Jet bersikeras kalau Faye pantas diberi sebuah kesempatan, Spike pun akhirnya mau nggak mau menuruti permintaan dari temen baiknya itu. Fine, but that 60-40 split is now in our favor. Only if you tell me who the cosmonaut is. Julia pun kembali ngedatengin si Anna. Dia meminta bantuan dari Anna untuk mempertemukan Vicious dengan salah satu jenderalnya para tetua. A favor. Would you consider reaching out to Mao Yanrai? I don't. What are you getting yourself into? So we're gonna go talk to a guy named Howard. Find Howard, maybe we get a main line on Maria's location. Just because I overheard one of the Murdochs call the other one out for being such a Howard. Dan lalu kemudian, Faye, Jet, dan Spike bergegas menuju ke planet di mana Howard berada. Setibanya di sana, sungguh sebuah kekacauan yang luar biasa mereka temukan. Mayat sudah bergelimpangan di mana-mana. Beberapa di antaranya bahkan sudah diubah jadi pohon. Salah satunya adalah Howard yang sedang mereka cari itu. Found Howard. Poor bastard. Slept with the wrong skirt. Now can I have my gun? No. Tiba-tiba saja alarm tanda bahaya berbunyi, pertanda seseorang telah mencuri misil dari tempat ini. Apabila rudal tersebut sempat mengudara, 6 juta orang akan berubah menjadi pohon. Prok 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 jadi pohon, kata Pak Tarno. Faye, Jet, dan Spike pun mencoba menghentikannya. Faye tidak berhasil menghentikan 2 orang teroris untuk kabur. Dia pun langsung mengejarnya dengan menggunakan pesawatnya Spike. She better bring her back. Tiba-tiba saja HP-nya si dokter berbunyi. Ibunya Faye, ya nggak salah yang kalian dengar, ibunya Faye menelpon ke sana. Sudah lama banget Faye ngeburu si wanita jalang perempuan sialan ini. Ngedengar kalau ibunya berada di Praga, Faye pun segera ngebelokin pesawatnya dan bergegas untuk menuju ke sana.
Jet dan Spike berhasil mematikan rudal yang hampir mengudara itu tepat pada waktunya. Namun sang teroris ternyata masih punya sebuah rencana busuk yang lainnya. Dia menembakkan sebuah rudal yang di dalam pesawatnya itu untuk menghantam planet di mana lokasi Jet dan Spike berada. Pretty sure she's saving our asses. Faye ngorbanin dirinya buat menyelamatkan kedua orang temannya itu. This is for the lucky pervert who finds my body. My name's Faye Valentine. No! Ngeliat kalau rencananya udah gagal total, sang ibu pun bilangin ke anaknya kalau mereka berdua bakalan ngehabisin sisa hidupnya yang jahat, yang jelek, dan biadab itu di dalam sebuah penjara. Namun anaknya itu tidak sudi dipenjara sama ibunya. Dia menarik tuas granat yang di dalamnya berisi gaspora dan lalu kemudian together for the rest of our lives in a 12-foot cell. But there is no way I'm gonna be trapped in a tiny box with you. No! Faye terbangun dan mendapati dirinya berada di Bebop. Jet dan Spike telah menyelamatkannya. Kini Spike tidak lagi menaruh dendam kepadanya. Spike malah ngucapin kepada Faye, "Selamat datang di Bebop." Okay, just for real. Who is the cosmonaut? Welcome to the Bebop. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di alur cerita Cowboy Bebop season 1 episode kelima.